Oke, jadi halo teman-teman dan Bapak Ibu guru yang menonton podcast ini. Oke, jadi kami dari kelompok 22 Jambore membuat produk yang berjenis podcast ini ya teman-teman. Oke, jadi pertama kita di sini mau ngobrol-ngobrol doang sih. Jadi menurut kalian apa sih Jambore itu ngapain aja sih? Jambore itu ya ini apa kita dari sekolah terus berangkat ke tempat jamborenya tuh di Klaten. Itu kayak mungkin kayak camping lah ya bilangnya. Di sana kita ngapain aja pas? Waduh, di situ kita selain camping terus masak-masak, terus habis itu kita juga sempat bantuin warga sekitar, sampai yang paling kocak itu kita harus sampai nginep di rumah warga ya. Wah itu sih keren banget. Pasti yang lain mungkin punya pengalaman beda-beda ya. Jujur kalau gue pas pertama kali masuk Jambore sih gue kaget ya, karena gue kira Jambore itu lebih kegiatan kayak ILT coy. Seperti yang kita tahu kan waktu itu ILT itu ini kan penguatan mental kan katanya kan. Tapi ternyata Jambore ini berbanding 180 derajat coy. Ternyata tuh yang gue rasain Jambore ya kayak enjoy aja sih, kayak kita jadi sahabat alam, terus camping, masak sendiri, sampai akhirnya gue diare nyampe rumah. Terus banyak lah kegiatan-kegiatan yang gue jarang alamin di sekolah maupun di rumah gue ini. Coba kalau misalnya menurut si Jojo gimana Jo? Menurut lu Jambore? Jambore asik ya, kita bisa berdinamika bareng teman-teman. Juga latihan fisik nih, karena trekkingnya cukup berat ya bagi yang jarang olahraga mungkin kayak gue. Ya dari yang lain gimana? Betul banget nih, gue sama juga kayak Nathan. Awalnya gue kira Jambore itu bakal kayak ILT gitu, yang melatih mental. Tapi ternyata kita lebih banyak enjoy-nya ya kayaknya pas Jambore, ya gak sih? Iya sih, apalagi pas hari kedua ketiga coy, itu kayak kerja sosial. Justru gue nggak ngerasain kita dimarahin sih, kecuali hari pertama. Itu kan hari pertama mungkin karena kelalaian kita juga kali ya. Iya. Tapi hari kedua hari ketiga kan kita ini kan kayak kerja gitu, menurut gue kayak lumayan enak juga sih kita kerja gitu kan, hitung-hitung bisa ngerasain apa yang warga di sana rasain gitu kan. Terus jadi kayak kita jadi kayak jadi orang yang jadi sederhana gitu, ngikutin mereka gitu. Oh iya nih, berhubung yang hari kedua nih, gue pengen coba dan nanya-nanya ke lu pada. Kan kita nih dibagi jadi 4 kelompok ya, masing-masing dibagi 2. Gue kebetulan sama Waso kan bareng nih. Nah gue mau ceritain dulu nih, di hari kedua kan itu kalau nggak salah Pak Guru kita tercinta nih, Pak Anung kan bilang nih kalau misalnya dia tuh mau kita untuk cari makan sendiri, yaitu dengan kita kerja terus dibayar makan kan. Nah kalau gue sih sama Waso ya awalnya kita ke rumah Pak Topel, terus ya kerja sampai kita kerja ngecor jalanan, bikin semen, terus bikin jalanan lah pokoknya. Sampai akhirnya gue dikasih makan tuh jam 12 dan gue bersyukur banget sih. Kalau buat lu pada yang lain, lu pada kerja apa? BTW gue waktu itu sampai manjat truk cok, yang ini. Nggak nanya so. Ya, siap. Oh iya, oke, bagus ya. Oh ya, bercanda so. Oh ya, itu pengalaman baru juga ya. Lu kan sebelumnya kalau nggak ikut Jambore nggak pernah manjat truk ya so ya. Woi so, please. Woi. Iya kan so, lu sebelum Jambore nggak pernah manjat truk kan so? Gue sering manjat cok. Lu asal tahu coy, dulu gue leher gue ketancap pagar gara-gara gue manjat coy. Manjat truk. Oh manjat truk. Ya ya pernah lah. Tapi biasanya gue manjat pagar sih. Enggak nanya sih lu mau manjat pagar, gue tanya manjat truk, soalnya kan tadi lu bilang lu disuruh dikasih kerjanya manjat truk ya. Tapi manjat truk sama manjat pagar kan basicnya sama. Udah bang. Ya udahlah kebanyakan ngomong.
Oke, jadi pengalaman gue aja deh. Pengalaman gue tuh, gue kan sama Jojo berdua. Jadi kebetulan tuh rumah warga kita tuh paling jauh ya Jo ya, di ujung Iya, atas sih Jo. jadi perjuangannya udah dari awal. Perjalanan dari campingan tuh kita lumayan jauh. Nah tapi pas di sana untung kita ketemu ibunya baik banget ya Jo. Iya, kita dikasih minum, disuruh istirahat, baru bantuin di kebun. Kita ngapain aja tuh disuruh ngapain aja sama dia Jo. Kan itu mereka punya kebun. Nah itu harus ditanemin tanaman-tanaman. Biasanya cabai atau enggak kol yang. Tapi kita harus nyabutin dulu rumput-rumputnya karena di sana banyak rumput liar yang tumbuh di situ. Jadi pagi-pagi kita nyabutin dulu. Nah terus kita istirahatkan. Baru habis kita diberi makan siangnya, habis bantu-bantuin di kebun. Harusnya kita bakal lanjut lagi sih sore habis ibunya jemput anaknya. Cuman waktu itu kalau nggak salah ada hujan ya Max ya, makanya nggak bisa. Oh iya bener banget tuh, waktu ibunya habis balik tuh udah langsung hujan deras banget kan. Sampai akhirnya malamnya juga kita disuruh jadi nginep deh. Iya. Oh tapi itu menurut gue tuh pengalaman baru banget sih buat gue juga. Gue kebetulan gue kan jarang ya buat nyambutin rumput gitu, apalagi di perkebunan kayak di desa gitu kan gue hampir nggak pernah, jarang banget lah pokoknya. Ya gue melakukan suatu hal yang baru, gue senang. Kalau lu gimana Jo? Lu dapet apa? Dapat pengalaman dan ya pengalaman membantu dan merasakan kayak cara hidup di desa gitu. Kalau yang lain gimana nih? Oh ya nih dari ini gimana, dari Paskalis nih? Mungkin gua sama Rangga yang paling hoki ya rumahnya. Gak salah sih Pas, gak salah. Udah paling deket, kerjanya juga gampang. Waktunya juga lumayan banyak ini buat kayak apa? Ya banyak kebutnya sih sebenarnya gitu loh. Jadi kerjaan itu kayak simpel banget, cuman kayak bersihin halaman rumah. Karena di halaman rumah itu ada kayak semacam rumput-rumput liar tuh kita cabut, kita bersihin gitu. Terus istirahat bentar, terus akhirnya ternyata di bawah rumahnya tuh kayak ada kebun jeruk gitu, atau kebun jeruk sih, kayak kebun itu kita juga harus bersihin karena ada banyak rumput-rumput liarnya gitu. Terus dikasih bonus jeruk, enak. Ya mungkin gua menambahin dikit dari kita Paskalis kan. Gua Paskalis kebetulan dapetnya ketua RT ya, namanya tuh Pak Darto. Dia tuh orangnya baik banget ya. Menurut gua sih, terus friendly banget juga ke kita. Juga sama keluarganya itu juga baik banget. Pas yang hujan itu kemarin kita kita lari ke rumahnya, basah-basah itu gak apa-apa, langsung dikasih tempat buat mandi, dikasih air hangat lagi buat mandi. Itu gila sih kata gue, karena itu gue ekspektasi sama mandi air dingin terus, gak mungkin kasih air hangat, dan kebetulan dapet tuh. Menurut saya sih itu keren banget sih. Terus dikasih teh hangat, kasih makan malam, kasih sayur, nasi, sup, tempe, ayam, banyak lah. Terus dikasih tempat tidur enak sama selimut, bantal. Nah gue sih di sana tuh warganya tuh baik banget juga. Mereka rendah hati sama mereka nilai rasa syukurnya tuh tinggi banget, dan itu sendiri jadi pelajaran buat lebih banyak bersyukur gitu. Nah coba dari kelompoknya Daryl gimana pas di si 2? Kebetulan gue sama Marcelo ya, Jadi kita dapat kerjaannya tuh nyabutin cabai nih. Jadi kita harus bolak-balik nyabutin cabai yang bagus, yang mungkin agak jelek sama yang udah mati. Nah, habis kita cabut-cabutin, ternyata kebunnya dia banyak nih. Jadi pas kita selesai satu, kita disuruh istirahat dulu, kita disuruh ngeteh, minum, disediain cemilan-cemilan juga. Lumayan lah, baik. Keluarganya baik banget. Habis itu kita lanjut kerja lagi. Habis itu makan siang, ya lo ya. Iya bener, makan siang kita apa ya waktu itu? Makan siang kita enak dong. Kita dikasih apa, tempe, ada tahu, ada tempe, ada nasi, lengkap dah. Iya. Nah lanjut lagi,
sore kita kerja lagi nih nyabutin tanaman-tanaman yang udah mati ya. Nah akhirnya kita balik deh. Nah tapi malam-malam kita harus balik lagi ya karena banjiran. Karena hujan. Iya itu di sana gue merasa bersyukur banget sih. Mereka keluarganya baik banget mau terima kita, bahkan sampai dikasih air hangat juga tadi sama kayak kelompok yang lain. Terus dikasih kasur, dikasih bantal. Walaupun akhirnya kita pakai sleeping bag juga ya. Gue juga mau nambahin tuh orang tua yang kita datengin itu baik banget ya, ngasih makanan banyak banget, bahkan kita dikasih lebih banyak makannya daripada mereka gitu. Ada dikasih bubur, kasih indomie, terus banyak dah pokoknya, seru banget. Betul. Jadi pengalamannya seru-seru ya kayak gue denger nih. Nah terus kalau pas nginep ada kejadian seru nggak di rumah kalian masing-masing? Kalau di rumah gue sendiri sih enggak sih, cuman paling serunya karena rumah gue sama Jojo ada itu rumah, jadi kayak ada satu kompleks rumah gitu. Jadi kayak sebelah rumah kita tuh ada rumah bapak mamanya yang dikunjungi oleh teman kita juga, Alex dan Ray pokoknya. Jadi akhirnya kita malam-malam tuh tidurnya berempat gitu di rumah anaknya. Jadi kita cuma kayak dikasih tikar, terus kita dikasih selimut sama bantal, udah ada kita tidur berempat gitu. Kalau dari rumah gue sama Jojo sih itu doang. Kalau dari rumah kalian gimana? Jujur kalau dari rumah Kalau gue dari sih kelompok gue sih kebetulan mirip-mirip sama lu ya. Jadi sorry Nat. Jadi kebetulan kan gue sama Nathan kan dapetnya rumahnya Pak Topel ya namanya ya. Terus Pak Topel ini punya anak itu nikah. Jadi mereka satu rumah gitu. Kakek nenek sama anak penantu kan. Terus habis itu ada 2 orang juga dari kelompok lain, si Aidan sama Dante. Nah, ya udah kita mirip-mirip kayak lu lah, kita tidurnya akhirnya berempat gitu-gitu, makannya berempat. Dari kelompok gua sih. ya jujur nggak terlalu seru-seru banget sih, cuman ya kita dapat pengalaman sih. Kayak bayangin nggak sih kalian punya tamu, tapi tamunya tuh dijamu lebih dari yang punya rumah gitu. Itu pasti perasaan kita tuh nggak enak banget. Tapi di tangan lain ya kita juga merasa happy sih, karena ternyata walaupun kita nggak terlalu deket, ternyata mereka masih peduli sama kita. Itu jarang banget sih terjadi di kota-kota, iya nggak sih? Bener juga sih. Kalau dari kelompok lu gimana, Cel? Kalau dari rumah kita sama Selo ya, ini ada yang menarik nih. Jadi orang tua kita tuh punya cucu. Nah cucunya ini 2 cewek. Nah dia kayak iseng banget nih. Pas lagi kita istirahat dia kayak main-main gitu, buat berisik, pengen diperhatiin gitulah. Nah terus tiba-tiba dia keluar sama ibunya, ajak kenalan gitu ya lo. Iya bener, sorry. Tadi gue commute. Tadi bener tuh ada 2 cucu gangguin kita terus tuh. Sampai ngomong kamu nanya ya, intinya cari perhatian dah. Tapi seru banget. Coba dari Ya sih seru banget sih. dari grup gua. Kalau di hari ketiga tuh kan kita trekking tuh. Menurut kalian gimana trekkingnya, seru gak sih? Masih harus jujur capek. sih, Masih harus kalau dari capek. Terus ya. gue capek banget sih itu. Serunya sih seru ya, karena Indian kita tak sampai target. Tapi jujur ya kalau gue merasa kan gue paling beban tuh di kelompok ya. Gue merasa nggak enak sih jujur sama lu pada. Gue minta maaf ya. Kayak gue yang lain tenaganya masih ada, gue udah ngos-ngosan jadi harus nungguin. Tapi gue salut sih sama lu pada, walaupun gue capek-capek gitu lu pada masih nungguin gue gitu. Itu kayak gue jadi gue kebawa happy lah gitu. Soalnya jarang banget nih gue ngelakuin lari kardio, makanya perut gue tuh gendut banget coy. Terus kalau menurut lu gimana Ran? Wah, Tentang hari ketiga? Wah, hari ketiga sih, gue sih udah prediksi ya dari hari kedua tuh pasti besoknya bakal disiksa lah. Dan kebetulan kita trackingnya jauh banget gitu kan, bolak-balik lagi.
lagi yang pas kelompok kita sama beberapa kelompok lain yang pas kita mau pulang terus salah jalan sedikit terus sepeda kita juga udah basah. Nah itu gue rada khawatir sih waktu itu, langsung panikan gitu, kok kita gimana kalau hilang gitu kan. Tapi untung kita bisa sampai ke UMKM-nya kan, UMKM yang kita tuju gitu. Coba gimana pas kalau lu? Iya lumayan lah itu, kita diselamatkan oleh ibu-ibu yang lagi arisan ya, diselamatin. Iya. Untung nggak tahu, gue lupa siapa yang nanya. Itu beruntung banget sih. Nggak tahu siapa yang waktu itu ngasih ngide lewat jalan situ. Padahal gue di situ posisinya udah kedinginan banget, itu hujannya deras, hujannya permanen deras banget. Ya, terus akhirnya lu kedinginan gimana gue aja kagak pakai apa-apa. Gak pakai apa-apa coba sih. Serem. Itu kondisinya dia pakai jaket, pakai jas hujan dia, tapi dingin men. Tapi enak Tapi sih gue kalau menikmati sudah sih, nyampe UMKM-nya. Gue hujan-hujanan sambil main bola sih, jadi gue menikmati aja. Iya sih, itu kebetulan gue ngerasain juga, soalnya kan kebetulan gue tuh yang ikut bantu nyari jalan gitu. Soalnya kebetulan tuh lagi hujan deras banget kan, terus petanya basah kan. Ya udah, jadi kita akhirnya udah sampai tengah jalan tuh kita main berdasarkan feeling aja sama seingat petanya tuh kayak gimana kan. Ya udah akhirnya tuh ada banyak tuh nyasar seru lah. Tapi di situ kan gue bawa ponco tuh, tapi ponco gue tuh ternyata bocor, jadi ya udah akhirnya gue lepas kan. Jadi gue cuma pakai jaket. Jadi gue jujur gue ada kedinginan juga sih, cuman ya itu sebenarnya seru juga sih. Apalagi gue ada kaki gue juga lecet gara-gara sendal gue kayak rada kekencangan gitu. Tapi setelah kita udah nyampe merasa puas gitu sih, kayak berhasil nyampe gitu. Wah, kayak jaraknya lumayan jauh. Nah berlanjut itu kan kita abis itu kan kita malam-malam kita kalau nggak salah api unggun ya kalau nggak salah ya. Abis itu kayak nyanyi-nyanyi gitu sama ada yang mau tampil gitu. Menurut gue itu juga lumayan seru sih, kayak misalnya kayak George Ernest dia nyanyi-nyanyi kayak dilucu-lucuin gitu. Abis itu kayak si WH buka baju kasih lumpur gitu. Puncak komedi. Terus sampai ada yang mosing kan. Mungkin sebelum lanjut kita balik lagi dulu nih. Pas kita ke UMKM, kan kita semua kelompok dapat kita ke Rempah Wedang namanya kalau nggak salah. Coba kira-kira kita apa kita dapetin dari sana? Kalau gua sendiri sih terus lebih kreatif gitu dalam membuat sebuah ide, karena ibu itu aja bisa buat suatu barang yang sampai bisa diekspor ke luar negeri gitu kan. Dan dia pun rumahnya kita bisa bilang ya mungkin kita sendiri gaya hidupnya lebih tinggi daripada dia. Jadi kita yang udah bercukupan itu kita harus jadi lebih semangat dan mengembangkan talenta kita biar bisa buat produk-produk yang berguna bagi banyak orang gitu. Kalau dari gua, coba kalau dari yang lain gimana? Kalau dari gua sih, gue jujur setuju sama lu sih, karena ibu itu tuh di awalnya ya dia ngakuin kalau dia tuh kekurangan ini itu sampai dia melakukan usaha sendiri. Dan menurut gue tuh itu benar-benar nunjukin nilai kanisian banget ya sih, dimana kita tuh gak boleh langsung putus asa gitu, tapi kita harus jadi seorang yang pantang menyerah. Dan kita tuh ujung-ujungnya ya seperti yang ibu tadi bilang, ibunya omsetnya sampai puluhan juta per bulannya. Itu ngajarin kita untuk jadi orang jangan gampang lemah lah, karena itu salah satu kunci utama biar sukses seperti ibunya ya. Kalau menurut gue sih gitu sih. Banget nih, kalau dari gue melihat dari perspektif lain nih. Jadi kita tuh harus membantu juga UMKM di Indonesia nih. Kita harus bantu mereka, jangan pakai produk luar mulu. Kita harus bantu mereka yang lagi usaha, yang ingin jadi besar gitu, biar bisa bersaing nih dengan produk-produk luar negeri. Gitu sih kalau dari gue. Gue setuju sih, apalagi gue respect banget sama temen kita Muhammad Farel. Dia sempat pengen bantu tuh bikinin website dari keahlian dia coding, dia pengen bikinin website buat Wedang Rempah itu. Nah itu cukup menginspirasi gue sih. Oh ya, ngomongin Wedang Rempah, kalian udah pernah nyobain belum tuh? Yang kan dikasih sama ibunya. Udah pernah nyobain belum? Enak gak?
Wah enak dong. Wah enak banget sih. Udah. Enak Itu sih. enak Apalagi gue yang berdua kali. Ya sih kalau itu gue enak sih banget. gue nggak ngerasain, cuman gue ngasih nyokap gue katanya sih enak, soalnya gue kayak gue tahu soalnya nyokap gue suka gitu. Ya udah. Lu beli nggak itu yang lu bawa pulang nggak itu boxnya? Oh ya, gue juga beli berapa ya? Kan itu juga kalau nggak salah murah banget deh. Kayak nggak segimana lah, nggak semahal-mahal, tapi khasiatnya kan banyak kan yang kayak udah jelasin ibunya. Yo. Mm-mm. Oke, yuk kita lanjut. Kita punya waktu 8 menitan lah. Jadi langsung kita ke hari terakhir. Pas kita pulang. Kita kembali. Oh iya, hari terakhir tuh sebenarnya lumayan banyak kesan buat gue sih. Siapa lagi gue kena hukuman juga kan. Kita tuh di hari terakhir di eval dulu kan. Iya, gua sehat. Sehat. Kita semua kena nih, ya kan? Iya. Nah, gua tanya di sini siapa yang maju ke depan dah? Gue sih, kebetulan Siapa gue yang maju ke depan nih. Selain gua sama Max. Emang lu maju ke depan, So? Wah, so kan Maju lempar-lempar gua kan. barisan kedua itu gara-gara ya lu tau lah, udah lah. Lu ngapain? Lu ngapain, gitu, So? So, lu ngapain? Ya udah, lu kalau nggak tahu ya YTT aja sih. Ayolah, kan kita kan sharing, So, sharing. Ini ya udah, lu tau tenda itu kan orang marah-marah malam-malam. Oh, itu lu. Bukan, itu gara-gara gue ini tendanya gue ini. Iya. Udah lah. Oh, lu lempar-lempar Iya, gitu lah ya. botol. Gue nggak lempar botol. Gue pas itu nggak lempar botol. Gue cuman ini doang udah. Ya. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya kan semua orang melakukan kesalahan ya nggak sih? Penting. Iya, makanya Ya, jangan soal- kalau misalnya mau iseng tuh tahu tempat ya. Ini tuh soalnya tuh udah Ya, malam-malam. jadi yang gua tanya sekarang, lu udah tobat belum? Mau bisa ngelakuin kayak gitu sekarang? Nah, gue sih udah tobat ya. Gue udah nggak mau ngiseng-ngiseng lagi sih. Oh iya, iseng nggak? Iseng Apalagi boleh gue asal iseng tahu jam 11 tempatnya ya, malam So ya. gitu kan. Aduh. Ya, iya sih. Oh iya, Mana kemarin gua tuh makan kan yang lain yang nggak ngelakuin salah tetap makan buah sehat juga tuh. Gimana perasaan kalian dah? Gue pengen tahu deh. Untung dapetnya bawang putih, enak. Ya, enggak. Jadi kan kalian harusnya nggak ada kena hukuman, tapi kalian makan juga. Menurut perasaan kalian gimana deh? Menurut kalian? Jujur, Kan, ya, ya, rata-rata gimana ya? nggak kita kena makan hukuman mungkin nih. karena kita melakukan kesalahan yang bersama gitu. Jadi menurut gue sih sah-sah aja ya kita makan ya. Ya. Tapi ya itulah kita justru diajarin di situ kalau satu salah semua salah. Itulah baru pemimpin dan tim yang sebenarnya gitu. Itu yang menurut gue bikin kita solid gitu. Jadi kita semua menanggung kesalahan bersama, atau mau kesalahan satu orang atau gimana gitu, kayak udah kayak ILT lah waktu itulah perasaan feelingnya. Ya. Beda nggak sih kalau kalian gitu yang kan suka ada tuh kayak apaan sih, gue nggak salah kok, gue harus makan juga gitu. Kalau menurut kalian kenapa kayak gitu, kayak apa ya? Kalau gitu emang kalau ada yang kayak gitu, kalian tanggapan kalian gimana nih? Ya gimana ya? Sebenarnya kan karena itu banyak yang kena yang salah ya. Jadi sebenarnya itu udah kayak merepresentasikan hampir semua satu angkatan tuh hampir semuanya tuh mungkin salah. Jadi sebenarnya ya wajar-wajar aja kalau kita semuanya tuh harus nanggung semua akibatnya gitu. Tapi sebenarnya sih Berarti- kita kan ini kan, kita sebenarnya udah utang satu bos sehat gara-gara kalah game gitu kan. Jadi kayak gua sih terima. Iya, oh iya. Gua sih terima. Jadi ya. Itu kalah gara-gara siapa tuh kalau boleh tahu? Aduh. Tapi nggak apa ya guys ya. Wah, Kan Gara-gara itu siapa ya? Kita kerja sama Siapa ya? satu tim, jadi kalau kalah kita harus mengakui kalau kerjasama kita tuh Iya dong. Mengakui tapi kenapa kemarin yang itu gue doang? nggak, tapi ya kita harus mengakui Aduh, kalau kerjasama mereka lebih bagus dan kita harus memperbaiki di kedepannya ya sih. Ya, Kita harus Dan kita bekerja tidak- sama lebih baik. Dan kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain ya guys Oh. ya. Gue denger tuh kemarin siapa tuh? Aduh. Nggak tahu siapa sih. Ya udah. Ini perasaan kemarin yang tapi ngomong ini berarti yang ya udah, kemarin. berarti overall di sini nggak ada ini ya, nggak ada yang merasa kesel ketika makan buah sehat. Oh, Nggak salah ya. enggak. Santai aja. Ya, santai. tapi soalnya nggak Berarti mungkin salah lah satu kita- yang melakukan kesalahan juga nih. kita pasti kayak mungkin ada sesekali kayak ngomong kasar gitu, makanya disuruh makan. Ya. Kan Miss Neni kalau nggak salah bilang ada pasti ada beberapa orang yang ngomong kasar gitu kan. Jadi kalau secara tahu atau nggak tahunya Miss Neni pasti kita sempat ngomong kasar lah. Ya. Jadi nggak apa-apa sih, menurut gue wajar-wajar aja.
Terus gue udah penasaran deh, kan kita udah di eval hari terakhir di situ, terus kita pergi, terus kita ke Loyola tuh. Menurut perasaan kalian gimana? Kalau gue sih seru banget sih, karena nggak tahu kayak gue pikir kayak gue udah pengen pulang banget, gue udah capek gitu, gue pengen cepet-cepet pulang aja. Tiba-tiba gue pikiran di sana cuma bakal kayak jalan-jalan doang, keliling-keliling. Ternyata disiapin acara buat kita gitu loh. Gue sih seneng. Lu kalau mau tahu Loyola, mending lu tanya sama Daryl Nathan Prasetya ini, Cok. Aduh, gimana tuh? Diajakin 5 cewek kenalan gitu, aduh. 2, 5. 5, dulu 2 apa 5 sih waktu itu? 2. Gak usah lebih-lebihin. Oh, 2. Ya kalau Farel Waso nanya gitu, Farel Waso dapat berapa Farel Waso? Wah, saya nggak dapet, Kak. One day dapat. Oke, kan sebagai teman kita harus saling membantu ya guys. Nanti bisa nih tolong Daryl Nathan Prasetya ini bantuin Farel Waso biar nggak sedih terus ya guys ya. Boleh. Tuh, bantuin gua kasih tips. Oh iya, pokoknya seru banget lah ya acara di situ. Kita kayak dijamu dengan hangat banget. Padahal kita kayak bukan siapa-siapa mereka. Karena sih baru pertama kali ketemu juga. Betul. Itu having fun banget sih, awal dari bosan. Jadi seneng banget lah. Tapi BTW nih, kan kita tuh ke Jambore itu juga pasti mengemban tugas yang mulia kan. Kita tuh pasti diajak untuk coba kita cari beberapa hal yang mengenai dan sesuai dengan materi kita, kayak contohnya dari sisi biologi, sisi fisika, dan sisi ekonomi nih. Tadi coba teman-teman bisa pikirin nggak apa sih yang kita lihat di sisi biologi di sana, kayak suasananya, terus ada interaksi apa dingin aja? Dingin. Kalau menurut gua ininya dingin, kayak Hawaii dingin kan di sana. Oh iya, itu terus, mungkin kita lihat dari sisi geografis kali ya, Was, kayak lupa gara-gara ketinggian tuh, jadi kita malah ngerasain suasana dingin gitu. Jadi ya gitulah, gara-gara dingin itu kan suhunya gara-gara tinggi kan suhunya jadi dingin kan. Jadi menurut gue sih faktor geografis di Dallas Klaten tuh jadi tinggi, kita sejuk, jadi nggak ada apapun, kita kadang pakai jaket ya biar nahan dingin ya. Yo. Iya. Itu biologi. 2 menit guys, waduh. Tinggal kita bahas sedikit aja kali ya. Nanti sisanya kita buatin di di infografis nanti pas presentasi. Oke, betul. Yalah, udah di sini kita banyak sharing aja sih. Ntar kalau untuk selengkapnya mengenai pelajaran ini kita bakal jelasin di infografis ya guys ya. Bisa infografis di nonton booth kami. Nonton booth kami teman-teman. Please. Tanya-tanya buat kita guys. Ya Nah, jadi pokoknya semuanya seneng lah ya habis Jambore ini, nggak ada yang capek lah. Ya. Oke. Serang banget. Amin masih sehat. Oke, ya gue juga senang sih, kayak kan gue sebagai ketua kelompok ya, melihat kelompok kita tuh kelompok gue tuh berhasil gitu ya, dan semuanya apa ya, nggak ada yang kenapa-napa ya. Ya udah sih, kalau dari gue sih udah itu aja sih. Apalagi gendong Nathan Hacam dari bawah sampai atas, itu seneng banget tuh rasanya. Informasi iya sih, itu salah satu please. pengalaman berharga juga buat gue ya. Tapi kenapa kelompok kita nggak dapat apres gitu loh? Padahal kita bantuin dia. Itu kan mungkin nggak perlu ya. kita membantu tuh Was. harus tanpa rasa ini. Ikhlas. Ya, itu bukan keterangan Was. Kita tuh kalau membantu tuh nggak boleh mengharapkan imbalan ya Was ya. Oh iya, lupa gue, aduh. Oke, guys, udah sekian dari kelompok selesai ya. kami. Terima kasih ya. Bye. Thank you teman-teman, sahabat Thank you. bully. Teman-teman. Salam sahabat bully. Dadah. Dadah.